Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara? Kita sudah masuk bulan yang kedua di tahun 2021, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan hari-hari ini kita masih tetap mau men-sharingkan bagaimana kita menikmati cinta Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Murid-murid itu siapa? Kalau pada waktu itu ada 12 murid, dan pada waktu sekarang adalah orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dialah murid Yesus dan dia hidup berdasarkan apa kata gurunya. Sekali lagi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Yesus sang guru itu, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudaraku, sekali lagi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara berbincang-bincang membahas kebenaran firman Tuhan ini dengan satu topik, mencinta hingga terluka. Nah, saudaraku, mencinta hingga terluka itu mungkin Bapak Ibu dan Saudara bertanya-tanya, apa maksud mencinta hingga terluka? Bukankah orang yang mencintai itu yang diinginkan adalah senang dan bahagia? Hidupnya merasa bahwa dia sangat berarti dan berharga. Tapi kenapa? Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membicarakan mencinta hingga terluka. Biasanya orang akan berkata, kalau mencinta itu harusnya tulus, kalau cinta itu harusnya murni. Kenapa harus terluka? Kenapa harus kecewa? Kenapa harus? Itu berarti tidak tulus dan tidak murni. Saudaraku, perhatikan baik-baik kebenaran yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu Yesus berkata kepada murid-muridnya, itu kepada saudara dan saya, setiap orang yang mau mengikut aku, camkan baik-baik, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Yesus, itu ada konsekuensinya. Apa? Ia harus menyangkal diri, memikul salib. Saudaraku, menyangkal diri dan memikul salib itu berbicara tentang meninggalkan manusia lama, menuju manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sebagai murid mengikuti apa yang dikatakan Yesus sebagai sang guru. Saudaraku, tidak pernah seorang murid itu akan membelakangi gurunya, saudara, kecuali murid yang bandel. Pada waktu saya dulu masih sekolah, saya punya kenakalan seorang anak remaja ketika seorang guru sedang mengajar dan menulis di papan tulis, saudaraku, dengan asiknya guru itu berbicara di depan kelas. Sebagai seorang murid yang nakal, keluar dari kelas melalui jendela, saudara, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Akhirnya apa? Saya tidak bisa apa-apa tentang pelajaran itu, saudaraku. Saya tidak bisa mengikuti pelajaran karena pada waktu diajar oleh sang guru itu, saya meninggalkan kelas. Nah, saudaraku, dalam hal ini setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri, memikul salib. Itu berbicara tentang meninggalkan manusia lama dan menuju kepada
2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita meninggalkan manusia lama. Manusia lama itu manusia daging yang dipenuhi dengan nafsu daging, saudara. Sementara manusia baru itu adalah manusia roh yang dipenuhi dengan buah roh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa dan sanggup mencintai seseorang yang telah membuat hati kita sakit dan terluka? Itu namanya mencinta hingga terluka. Sampai sejauh mana kita memahami hal ini? Bagaimana mungkin kita bisa dan sanggup mencintai seseorang yang telah membuat hati kita sakit dan terluka? Saudaraku, pada suatu ketika, waktu di pagi hari dan perut merasa keroncongan, kencot, lapar, saudaraku, saya minta kepada istri saya untuk membikinkan mie rebus instan, saudaraku. Dan dibuatkanlah oleh istri saya. Pada waktu itu istri saya membuatkannya dan ditaruhnya di meja makan, dan tanpa memberitahu saya bahwa mie-nya itu sudah siap saji, siap sedia, saudara. Dan saya begitu ada jeda lama tidak segera makan mie itu karena tidak dikasih tahu oleh istri saya, saudaraku. Dan pada akhirnya beberapa waktu saya melihat bahwa di meja makan sudah ada mie rebus itu, saudaraku. Dan mie itu sudah dingin, mie itu sudah melap, saudaraku. Dan saya berkata kepada istri saya, bikinkan saya mie instan yang baru, yang panas. Saudaraku, kebiasaan saya kalau makan, kalau minum itu adalah menikmati sesuatu yang hangat atau panas. Mungkin orang lain akan berkata aneh, wong panas-panas kok dimakan. Tapi itulah kesukaan saya. Kalau saya makan atau minum seringkali menikmati hal yang panas atau paling tidak hangat, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau pada posisi istri saya, apa yang engkau rasakan di hatinya, di pikirannya ketika apa yang sudah dikerjakannya, apa yang sudah dilakukannya sebagai bentuk pelayanan kepada suaminya, itu tidak dihargai sama suaminya yang notabene adalah saya. Karena mie itu tidak saya makan, saya minta yang baru, dibuatkan yang baru lagi. Mungkin orang lain akan berkata tidak bisa mengucap syukur, ya, tidak bisa mengucap syukur, sudah dibuatkan, repot-repot dibuatkan, tidak mau makan. Itu pikiran orang lain, saudaraku. Pikiran seorang istri bagaimana? Kalau engkau sebagai wanita, kalau engkau sebagai seorang istri, apa yang engkau pikirkan ketika engkau mendapat perlakuan yang seperti itu dari suamimu? Bahwa apa yang sudah kau kerjakan tidak disambut dengan baik. Saudara, engkau mungkin akan merasa bahwa kecewa. Engkau mungkin akan merasa engkau akan terluka. Engkau mungkin akan merasa sakit hati. Karena perjuanganmu di pagi hari untuk membuatkan sarapan untuk suamimu tidak mendapatkan penghargaan yang selayaknya. Tapi engkau pada waktu itu akan tetap hidup hari itu, hari besok, dan hari besoknya lagi. Engkau tetap hidup bersama dengan suamimu yang model begitu, saudaraku. Engkau akan tetap hidup dan sampai hari ini engkau masih bersama dengan orang yang semacam itu, saudara. Itulah yang saya mau katakan, bahwa orang yang mencinta itu tidak bisa, dia tidak terluka, dia pasti terluka. Kenapa? Karena dia tetap berhidup bersama dengan orang yang sama dan yang pernah melukai hatimu. Ya, bagaimana mungkin kita bisa dan sanggup mencintai seseorang yang telah membuat hati kita sakit dan terluka?
Saudaraku, ada suatu cerita yang kedua. Itu kalau berbicara masalah istri saya, apakah dia kecewa, apakah dia marah pada waktu itu karena tidak merasa hasil kerjanya tidak dihargai. Dan hal yang kedua, saya punya pengalaman yang menarik, saudaraku. Pada waktu, saya mau cerita dulu. Pada waktu menikah, istri saya belum bisa banyak hal untuk memasak. Belum ada banyak pengetahuan dan pengalaman untuk memasak, saudaraku. Jadi pada waktu masa bujangnya, singlenya, dia tidak suka ada di dapur, saudara. Dan saudara, selama awal-awal pernikahan saya mengajari istri saya untuk memasak. Saya biasa memasak karena saya orang perantauan. Anak rantau itu apa saja bisa dimasak, saudara. Nah, saudaraku, pada waktu itu istri saya mau masak ati ampla, ya. Mungkin dia akan deg-degan kalau aibnya saya ceritakan hari ini, saudaraku. Ya. Bayangkan, saudaraku, ketika belanja ke pasar atau ke tukang sayur membeli ati ampla untuk dimasak, mungkin akan disayur atau digoreng, saudaraku. Dan saudaraku, ini baru pertama kali istri saya memasak ampla ayam, saudaraku. Dan pagi dia memasak, jam 12 saya pulang kantor. Wah, ya, anggap aja pulang kantor karena memang kita punya jam kerja. Ya, pakai absen. Ya, pagi jam 8 kita sudah fingerprint. Ya, nanti jam istirahat kita juga absen lagi untuk istirahat, saudara. Jam istirahat saya biasanya pulang dan makan di rumah hasil masakan istri saya yang pada waktu itu notabene yang baru belajar masak, saudaraku. Dan disitulah saya sangat lapar-laparnya ketika pulang, ingin makan segera. Ketika sampai di rumah, saudaraku, saya mendapati istri saya sudah selesai masak dan dia sudah menyiapkan masakannya yang sudah matang itu di meja makan, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika saya mau makan, ada satu hal yang aneh dan janggal dalam pikiran dan mata saya. Kenapa, saudaraku? Selama ini saya masak atau menikmati masakan ampla itu sudah terbelah, ya, saudaraku. Tapi ketika yang waktu itu istri saya sajikan adalah ketika ampla ayam itu disayur dan itu tetap utuh dan bulat, dan saya merasa janggal dan aneh. Lalu saya minta kepada istri saya, tolong ambilkan pisau. Istri saya tetap gak ngeh, saudaraku. Ya, istri saya tetap gak ngeh. Tolong ambilkan pisau. Saya sudah sangat lapar, sudah saya tencok, saudaraku. Ambilkan pisau. Diambilkan pisau dan saya ambil pisaunya, langsung saya belah ampla itu di dalam tengah-tengah sayur, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa bayangkan, ampla itu masih utuh, dan ketika saya belah, dan itulah sebenarnya originalnya ampla yang belum dibersihkan, saudaraku. Langsung, saudaraku, saya sulit berkata-kata. Saya langsung berdiri dan saya langsung pergi meninggalkan istri saya, dan saya langsung pergi ke kantor lagi untuk bekerja, saudaraku. Dalam perasaan saya dongkol, saya marah, saya jengkel. Kenapa? Sangat lapar ketika saya mau makan, ternyata yang dimasak istri saya adalah ampla yang belum dibersihkan karena masih utuh, saudara. Saudara bisa bayangkan kejadian yang konyol seperti itu. Dan itu saya akan ceritakan ketika konseling pranikah, karena ada banyak anak-anak gadis zaman sekarang tidak bisa masak, dan baru pertama kali itu istri saya memasak ampla ayam. Dan itu kejadiannya sekitar tahun 2000
Setelah menikah saya bawa pulang ke Lampung, dan disitulah kejadiannya 2010. Saudaraku, saya jengkel, saya marah karena saya lapar. Ternyata orang lapar itu gampang emosi, saudaraku. Percaya atau tidak percaya, jika engkau dalam kondisi perutmu kosong, engkau gampang sekali terpancing emosi, engkau gampang sekali marah, engkau gampang sekali tersinggung. Engkau lupa bahwa orang yang ada di depanmu adalah orang yang engkau cintai. Ketika engkau mengatakan sesuatu pada sebelum menikah, bahwa engkau berkata, aku mengasihimu, aku mencintai. Tapi ternyata hati masih bisa terluka, bukan? Kepada orang yang kita cintai. Namun mau tidak mau engkau masih hidup bersama. Dan bagaimana rasanya, apa yang dipikirkan istri saya pada waktu itu ketika saya tinggalkan dengan kondisi seperti itu. Saya langsung pergi tanpa berkata-kata. Saya gak makan 1 hari full. 1 hari 1 malam saya tidak bisa makan. Kenapa? Saya kalau marah, mau disodorkan makan yang paling enak yang saya sukai sekalipun, makanan itu tak akan pernah saya sentuh dan tak akan enak. Saya bisa bertahan dan makan 1 hari 1 malam gara-gara kemarahan itu. Itu saya dulu, saudara. Manusia lama lebih condong, manusia lama lebih dominan. Walaupun pada waktu itu juga sudah melayani sebagai hamba Tuhan. Status tidak menjamin tindakan karakter kita menjadi baik. Yang menjamin karakter perbuatan kita menjadi baik adalah ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya kita butuh kekuatan untuk menjadi manusia baru itu. Ya, dengan baik, saudaraku, kita takkan mungkin bisa mencintai seseorang dengan murni jika hati kita tidak diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, kita tak akan mungkin bisa mencintai pasangan kita. Kita tak akan mungkin bisa mencintai anak-anak kita. Kita tak akan mungkin bisa mencintai orang lain yang bukan saudara kita dengan murni jika kita tidak diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Perbuatan kita dan ucapan kita yang nampak keluar itu merupakan buah dari apa yang kita percaya. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita katakan itu adalah buah dari apa yang kita percayai. Hati yang lama atau hati yang baru yang keluar dari tindakan dan ucapan kita, saudaraku. Jadi sudah dapat dipastikan, saudaraku, semua orang hampir bisa menilai siapa kita, siapa saudara. Apakah benar kita ini adalah muridnya Yesus, saudara? Apakah benar kita ini muridnya Yesus? Dapatkah kita berkata bahwa kita ini menyangkal diri memikul salib, saudara? Jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk, ya, tentang memikul salib Tuhan itu dianiaya, dipenjara, ya, diejek-ejek, diolok-olok, ya, disiksa, dibawa ke mahkamah agama. Jangan terlalu muluk-muluk seperti yang Yesus alami, saudaraku. Ya, memikul salib Via Dolorosa menuju bukit Golgota itu. Ya, Yesus diludahi, Yesus dicambuk, Yesus dihina, dicaci maki. Ya, di situ Yesus tetap diam karena dia memiliki cinta, saudara. Menyangkal diri, Yesus mengosongkan dirinya yang walaupun Yesus bisa, dia membalas apa yang dilakukan prajurit Romawi pada waktu itu, saudara. Ketika dicambuk, Yesus berkata kepada laut yang sedang ada badai itu, badai itu reda dan
diam dan menurut. Apalagi kalau cuma cambuk yang dipegang oleh prajurit Romawi, saudara. Bayangkan saudaraku, badai topan ketika Yesus berkata, diam, tenanglah, badai itu diam dan tenang. Galau. Apa susahnya Tuhan Yesus? Tapi Yesus pada waktu itu dia menyangkal diri, dia mengosongkan dirinya bahwa ia tidak melakukan hal yang membuat orang lain itu celaka. Jadi menyangkal diri, memikul salib, jangan berangan-angan yang terlalu berlebihan, saudaraku. Memikul salib, menyangkal diri itu kita lihat kehidupan kita, saudara. Ketika engkau dicaci maki, engkau tidak marah, itu bentuk penyangkalan diri. Itu bentuk menyalibkan daging kita, saudara. Ketika engkau merasa kecewa dengan pasanganmu, engkau merasa kecewa dengan orang tuamu, engkau merasa kecewa dengan anakmu, engkau merasa kecewa dengan orang lain, dan engkau tetap bisa tersenyum kepada orang itu, engkau sudah menyangkal diri. Memikul salib. Kapan menyangkal diri? Setiap hari. Karena engkau berdampingan dengan anakmu sepanjang hari, karena engkau berdampingan dengan pasanganmu sepanjang hari, kepada suamimu, kepada istrimu, engkau sepanjang hari. Setiap hari hidup bersama dia, saudaraku. Mungkin engkau satu hari selama siang hari bekerja di luar, tapi pada malam hari engkau tetap tidur bersama dengan pasanganmu. Jangan pasangan orang lain. Jangan sampai engkau mencintai pasangan orang lain seperti berita yang lagi viral di media sosial 2 hari belakangan ini, saudara. Bahwa dikatakan mencintai suami orang itu halal. Kurangkah pria single di luar sana sehingga harus mencintai pria lain? Begitu sebaliknya, saudara. Itu pun banyak orang sudah dibutakan. Nah, itu budak cinta, ya. Budak cinta itu dalam pengertian yang negatif, dia dikuasai oleh nafsu. Tapi dalam pengertian yang positif, budak cinta itu adalah orang yang rela memperjuangkan cintanya. Atau budak cinta itu dengan kata lain dia butuh cinta. Kalau orang yang budak cinta yang positif, dia rela berjuang, berkorban untuk orang yang dia cintai, itu akan positif, hal yang positif yang akan terjadi di laut. Tapi kalau budak cinta dalam artian negatif itu adalah butuh cinta, dia akan selalu menuntut orang lain, akan selalu menuntut pasangannya untuk mengasihi dia. Dan kalau itu tidak dia dapatkan dari apa yang dia inginkan, dia akan marah, saudara. Karena dia butuh cinta, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita butuh kekuatan Allah untuk dapat hidup di mana kita bisa menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikut Yesus. Apa yang perlu kita butuhkan? Kita butuh Injil, kita butuh firman Allah, kita butuh Yesus. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan yang seperti apa? Banyak hal. Menyelamatkan engkau dari kehidupan dosamu, dan kau bisa diterima di sisi Tuhan, masuk surga, ya. Selamat yang lain, engkau di bumi ini, kau selamat dalam keluargamu, selamat dalam pekerjaanmu, selamat dalam segala perilakumu, ya. Allah sanggup menyelamatkan itu. Dan Injil ini adalah kekuatan orang, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan hari ini saudara dan saya menjadi orang yang menerima kekuatan Allah itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak akan mungkin, ya, kita tidak akan mungkin bisa mencintai pasangan kita, kita tidak mungkin bisa mencintai orang lain, kita tidak mungkin bisa mencintai anak-anak kita jika
Kudus itu tidak mengubahkan kehidupan kita. Saudaraku, perhatikan baik-baik, jika kita tak menyadari betapa besar kejahatan dosa kita, sadar dulu baru kita nanti punya kemampuan mempercayai Allah. Sadar, apakah kita ini orang baik-baik, kita ini orang yang sudah hebat, kita ini orang yang sudah pintar pandai, kita ini sudah banyak bersasa kepada orang lain, saudara. Dan kita juga banyak melukai hati orang lain. Nah, jika kita tidak menyadari betapa besar kejahatan dosa kita, maka kita tidak akan pernah mampu menghargai Yesus Sang Juru Selamat yang telah mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudaraku, orang yang tidak bisa menghargai Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk membebaskan dosanya, dialah orang yang tidak sadar betapa dia orang itu berdosa. Dia pikir dia baik, dia pikir dia benar, dia pikir dia hebat, dia pikir dia sanggup untuk mencapai kehidupan yang abadi kekal bersama Bapa di surga. Dia pikir ingin kita hidup di bumi ini senang, bahagia, dan mati masuk surga. Dia pikir begitu, saudaraku. Tapi ingat baik-baik, hanya orang yang sadar kita ini berdosa, sangat besar dosanya dan jahat, ya, yang bisa menghargai bahwa Yesus telah mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cinta yang teruji dan terpuji itu membuktikan bahwa kita bisa mencinta hingga terluka. Mencinta hingga terluka itu jika kita setiap hari bisa menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib, menyangkal diri itu bukan hal yang seperti yang kita bayangkan bahwa kalau memikul salib, menyangkal diri itu akan dianiaya sebagai orang Kristen. Bukan hanya sekedar itu, tapi saudaraku, memikul salib dan menyangkal diri itu berbicara tentang kesabaran yang tanpa batas, kesabaran yang tak berkesudahan. Sampai terluka pun kita akan tetap sabar, saudaraku. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, di situ ada sabar, di situ ada murah hati, di situ ada tidak cemburu, di situ tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini hal yang paling krusial, saudaraku. Bagaimana mencinta hingga terluka? Orang yang mencinta sampai terluka dan dia tetap bertahan, itulah orang yang sabar. Saudaraku, saya masih punya catatan banyak tentang dosa-dosa saya. Ya, ketika saudaraku, pernahkah saudara mendapatkan satu hari itu telepon, miss call selama sebanyak 50 kali? Punyakah pengalaman bahwa satu hari itu oleh orang yang sama engkau di miss call, ditelepon oleh satu orang? Saya pernah ditelepon oleh seseorang yang satu hari itu 50 kali miss call dan itu tidak saya angkat. Siapakah dia? Dialah istri saya. Dialah dulu yang masih menjadi calon istri saya, belum menjadi istri saya. Dia marah. Dia marah kepada saya pada waktu dia mendengar kabar kalau saya ada hati yang lain yang berbeda pada waktu itu. Dan dia dikasih tahu oleh kawan saya kalau saya itu begini begitu. Dia langsung telepon saya, saudara. Sampai 50 kali dalam satu hari saya tidak angkat-angkat. Kenapa? Saya tahu dia marah. Daripada menerima hal yang menyakitkan, saya dimaki-maki,
Saya tidak angkat itu telepon saudaraku. Dan saya tahu pada waktu itu memang saya ya sengaja menghindar. Itulah saudara tipe orang yang tidak mau menghadapi seperti saya pada waktu itu. Harusnya saya angkat, ya harusnya begitu, ya harus begitu. Tapi tidak saya angkat. Dan dia memberikan satu SMS pesan. Saya kira hubungan kita sudah tidak sehat. Itu dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan saudaraku. Singkat, saya kira hubungan kita sudah tidak sehat. Lebih baik kita akhiri sampai di sini. Saudaraku, saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Dia sakit hati dengan saya, saudaraku. Dia marah dengan saya, tapi dia juga cinta dengan saya. Buktinya apa? Putus nyambung. Selama 1 tahun, selama 2 tahun, ya putus nyambung, saudara. Bahkan satu hari mau menikah, besok mau menikah pun masih dia berkata, aku sakit hati sama kamu. Aku langsung bilang, kalau kamu sakit hati sama saya, untuk apa kita menikah? Lebih baik kita ditunda saja pernikahan itu, atau kita batalkan saja. Sebelum sakit hatimu selesai, saya nggak mau menikah dengan orang yang sakit hati. Konsekuensinya bubar, ya, nama baik tercoreng, mempermalukan orang tua. Apa ndak dikata? Itu yang harus saya ambil, saudaraku. Bukankah ini hal yang terjadi, realita yang ada, bahwa mencintai itu ada luka, ada sakit hati, ada kecewa. Jangan pernah kau berharap ketika kau mencintai baik-baik saja. Mustahil. Engkau pasti akan kecewa pada akhirnya. Karena pada akhirnya orang yang kau cintai dan engkau yang mencintai tidak bisa menyenangkan seutuhnya orang yang kau cintai. Maka dibutuhkan kesabaran. Kasih itu sabar, cinta itu sabar, sabar itu panjang, tidak pendek, saudara. Dan mencinta hingga terluka itu sampai engkau dapat dicemburui, saudara. Pada waktu itu ketika ditelepon 50 kali, calon istri saya itu juga cemburu dengan saya. Mungkin dia pikir bahwa saya ada wanita lain. Ya memang faktanya begitu. Nah, saudara, kalau bicara soal aib, saudara, saya banyak buku catatan dosa yang bisa saya ceritakan kepada saudara. Dan itulah faktanya orang yang mengaku-ngaku bahwa hidupnya mengikut Yesus, tapi faktanya catatan dosanya itu banyak. Dan saya tidak malu untuk memperkatakan itu. Supaya apa? Jangan diulang lagi. Dulu pernah jahat, dulu pernah jadi pembohong, ya. Dulu pernah menjadi orang yang brengsek. Bersyukurlah jika saudara menjadi orang-orang baik sepanjang hidup saudara, dari kecil sampai tua, saudara menjadi orang baik. Bersyukurlah saudara. Saudara tidak mengalami hal yang tidak baik. Tapi saudara, jika engkau hari ini berkata bahwa engkau orang baik di hadapan Tuhan, bertobatlah. Kenapa? Hanya orang yang sadar akan dosanya, kejahatannya lah yang tahu pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mencintai hingga terluka itu, ia melakukan sesuatu yang baik. Ketika orang lain memperlakukan dengan tidak baik, ia tetap berbuat baik. Jika kau membaca 1 Korintus 13, engkau akan mendapati di sana bahwa di sanalah cinta itu diuji oleh waktu, cinta itu diuji oleh kesetiaan, cinta itu diuji oleh keadaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada akhirnya cintamu bisa bertumbuh dalam iman walaupun ada luka, kecewa dan sakit hati, jika kamu bisa melihat sisi baik dan buruk dari hal yang kamu pilih, dari hal yang kamu lakukan.
dari hal yang kamu katakan. Jadi cintamu akan bisa bertumbuh jika engkau bisa melihat antara yang baik dan yang buruk, membedakan yang buruk dan yang baik. Sadar ada sebab dan akibat, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, cintamu bisa bertumbuh dalam iman jika kamu bisa mengendalikan diri dengan baik ketika menghadapi masalah. Tanpa ada pengendalian diri, tanpa ada penyakalan diri, maka cintamu akan gugur, di situ akan berantakan. Engkau akan berhenti mencintai, engkau akan tawar hati. Engkau sebagai suami istri kau bisa bercerai gara-gara tidak mengendalikan diri. Yang ketiga, jika kamu tidak lagi menganggap diri yang paling benar, maka cintamu bisa bertumbuh karena engkau menganggap bahwa pasanganmu juga bisa benar. Orang lain bisa benar. Jadi tidak alasan engkau menuntut orang lain. Ya, karena di sini kita bisa melihat sisi baik dan sisi buruk. Bisa mengendalikan diri, menyangkal diri, memikul salib, ya, menganggap diri kita bisa salah. Ya, yang keempat, jika kamu tidak mudah menghakimi, ya, cintamu akan bisa bertumbuh. Jika cintamu itu tidak bisa bertumbuh, berarti ada roh penghakiman dalam hidupmu. Engkau tidak mungkin bisa menjadi pengikut Yesus jika engkau suka menghakimi. Engkau tidak mungkin menjadi murid Yesus jika engkau suka menghakimi, menuntut orang lain seperti ini A, B, C, dan D. Saudara, sadar bahwa di dunia ini tidak cuma ada hitam dan putih, ya. Biasanya orang A, B, B, ya kan? Kita harus sadar bahwa di dunia ini tidak cuma ada hitam dan putih, karena masih ada warna abu-abu yang tidak jelas. Saudara, ada kalanya kita tidak mengerti sesuatu hal itu terjadi kenapa. Itu namanya abu-abu. Makanya kita tidak bisa langsung memberikan vonis bahwa ini adalah salah, saudara. Yang kelima, jika kamu tidak lagi memaksakan kehendakmu ketika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu tidak boleh marah. Wong menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkan, kita menjadi marah. Itulah yang akan mengakibatkan bahwa cintamu tidak akan bisa bertumbuh dan dalam iman. Bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan kalau engkau sangat egois sekali? Tuhan, kalau engkau tidak menyembuhkan aku tidak mau lagi ibadah. Kalau engkau tidak menjawab doaku tidak mau lagi ke gereja. Sudah mengancam Tuhan ini, ya, sudah membuat jarak antara kita dengan Tuhan, ya. Cinta bisa bertumbuh dalam iman jika kita tidak lagi memaksakan kehendak dan keinginan kita. Dan yang keenam, saudaraku, cinta bisa bertumbuh dalam iman jika kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Kebahagiaanmu bukan tergantung kepada perlakuan orang lain terhadap dirimu, tapi bagaimana perlakuan dirimu terhadap orang lain. Bukankah memberi itu lebih baik daripada menerima, kata firman Tuhan. Nah, orang yang kurang kasih, orang yang kurang cinta, bucin, butuh cinta itu, dia akan menuntut. Nah, cinta itu bertindak, cinta itu bergelora, cinta itu melakukan. Nah, nyedot, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan perhatian. Tapi apakah kalau ditanya seberapa banyak engkau memperhatikan orang lain? Saudara, jika kamu tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain dan pengakuan orang lain bukanlah sebagai tujuan utama tapi hanya bonus, engkau pasti bahagia. Engkau pasti bahagia karena kebahagiaan bukan karena pengakuan orang lain. Kebahagiaan itu adalah pilihan bersama dengan Tuhan. Saudara, cintamu bisa akan bertumbuh, bersemi dan berkembang dan berbuah dalam imanmu kepada Tuhan jika engkau melakukan hal-hal yang seperti ini. Saudara yang dikasihkan, tentukan sendiri bahagiamu. Pasanganmu bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Engkau tidak bisa menuntut pasanganmu membahagiakanmu. Engkau tidak
tidak bisa menuntut istrimu membahagiakanmu. Engkau tidak bisa menuntut suamimu membahagiakanmu. Engkau tidak bisa menuntut anak-anakmu membahagiakanmu. Engkau tidak bisa menuntut orang tuamu membahagiakanmu. Yang bisa membuat hidupmu bahagia engkau sendiri dan Tuhanmu. Hanya karena Ia telah bersedia bersamamu, berjalan menjadi temanmu, bukan berarti Ia orang yang selalu harus bisa memberikan kebahagiaan kepadamu. Engkau tidak bisa menuntut orang yang ada di dekatmu untuk membuatmu bahagia, karena kebahagiaan itu pilihan pribadi. Kebahagiaanmu tidak seharusnya bergantung pada orang lain. Kamu akan banyak kecewa jika kamu berpikir bahwa orang lain yang harus membuatmu senang dan bahagia. Saya berpikir kalau saya menggantungkan bahagia, sukacita, senang saya kepada orang lain, saya pasti akan kecewa. Yang tidak bisa membuat kecewa adalah ketika saya mendengar apa kata Tuhan, mendengar apa kata Yesus berkata. Bagaimana Dia mau saya hidup? Menyangkal diri dan memikul salib itu artinya kita bisa terluka kapan saja, oleh siapa saja dan di mana saja, dan kita tetap sabar, tetap melakukan tugas kita dan tanggung jawab kita. Itulah panggilan kita di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara, jika saudara masih membuka hati, membuka diri, membuka pikiran, menerima kebenaran firman Tuhan, ada satu cerita yang ingin saya ceritakan kepada saudara sebagai cerita yang terakhir pada hari ini. Saudara pernah mengamati kehidupan seekor lalat? Kalau saudara pernah mengamati kehidupan seekor lalat, ya, saudara, lalat itu hidupnya di kotoran. Sesuatu yang sudah busuk, sesuatu yang bau, dia senang hinggap di situ, saudara. Tapi saudara, jika saudara ingin memelihara lalat, saudara ingin menempatkan lalat itu di tempat yang baik, di tempat yang nyaman, di tempat yang segar, dan saudara ingin melakukan itu kepada seekor lalat ini, saudaraku. Nah, saudaraku perhatikan baik-baik. Lalat yang sudah kau pindahkan habitatnya, yang tadinya suka di tempat busuk, di tempat bau, di tempat bangkai, kau pindahkan di kandang yang bersih, daging yang segar, daging yang utuh, saudaraku. Lalat di situ justru dia tidak akan nyaman di tempat yang baru. Kenapa? Karena habitatnya ada di tempat yang busuk, di tempat yang bau. Engkau pindahkan di tempat yang bagus, dia tidak akan nyaman. Dia akan kembali ke habitatnya yang semula, saudara. Nah, apa artinya ini? Walaupun engkau berkata kebenaran kepada orang yang masih terluka, sakit hati, dan cintanya itu cacat, saudaraku, engkau mau berbusa-busa mengatakan kebenaran kepada dia dan engkau ingin pindahkan ke tempat yang bagus, dia tidak akan tahan, dia tidak akan pernah, dia akan kembali ke tempatnya semula. Kebenaran yang kau sampaikan belum tentu akan diterima dengan baik jika dia masih hidup dalam manusia lamanya yang tidak bisa menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Dia akan tetap berada sebagai manusia lama, dan engkau harusnya tidak akan terpengaruh bahwa hidupmu tetap bahagia. Apapun yang ada di hadapan saudara hari ini, saya ingin mau katakan kepada saudara, tentukan pilihanmu mulai dari sekarang bahwa engkau memilih hidup bahagia bersama dengan Tuhan dan tetap melakukan tugas dan panggilanmu. Maka hidupmu akan menerima berkat Tuhan di sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun selama engkau mengikut Tuhan dengan baik. Lakukan yang baik yang menjadi bagianmu, maka kebaikan itu akan menjadi milik saudara hari ini dan hari esok. Saudara, kiranya Tuhan memberkati hidup saudara hari ini, dan tetaplah kuat walaupun cintamu itu sampai berdarah-darah. Saya mau berdoa untuk saudara.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang hari ini berkumpul, yang masih setia beribadah kepada Tuhan di dalam berkat nama Yesus, apapun pergumulanmu, Tuhan sanggup membawa engkau kepada jalan keluar yang terbaik dalam hidupmu. Yang menemukan jalan buntu yang kau hadapi, Tuhan akan membukakan pintu yang lain dan jalan yang lain. Jalan yang baru di tengah-tengah padang gurun akan menjadi bagianmu, karena di sana Tuhan sudah berdiri dan berjalan di sana. Dalam berkat nama Yesus, jika kau hari ini sedang sakit, engkau sedang kesusahan, kau sedang membuat hatimu tidak menentu, dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyatakan kuasa-Nya sehingga sakit penyakit itu diangkat dari tubuhmu. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, berkat kesembuhan menjadi bagianmu. Hatimu, tubuhmu, jiwamu, di dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh. Jika kau hari ini bertemu dengan keluarga, pekerjaanmu dengan baik, bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu dan keluarga. Dalam nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istri, diberkati anak-anakmu. Di dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru akan diperintahkan mendatangi hidupmu, mendatangi keluargamu, mendatangi rumah tanggamu. Kau yang percaya hari ini, tidak ada yang mustahil dalam hidupmu jika kau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, warungmu, apapun yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini, bahkan hari esok, jika kau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuat pekerjaan dan usahamu berhasil dan beruntung. Walaupun dunia berkata, prediksi orang mengatakan bahwa tidak mungkin menghasilkan yang baik, tapi engkau tahu bahwa Tuhan sanggup mengubahkan yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada menjadi berlipat-lipat kali ganda. Dalam berkat nama Yesus yang percaya bahwa hidupmu diberkati oleh Tuhan, katakan amin, amin, haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara, haleluya, amin.